Didiklah anakmu dengan keras, berilah tekanan-tekanan yang sangat dalam, sangat keras. Hidup hanya memikirkan warisan orang tua, maka kita tidak akan bisa maju. Lebih baik lagi Elon Musk itu kalau kamarnya bersih dan tertib dan teratur. Kembali lagi bersama saya Sri, dan kali ini kita bakal kembali membahas hal yang menarik. Nah, apa itu? Jadi kita bakal membahas sebuah topik yang berbicara mengenai berlian. Nah, Mr. Puisi, jadi ada sebuah kata nih Mr. Puisi, semakin dalam tekanan maka akan terbentuk sebuah berlian. Nah, apa sih maksud dari kata-kata itu Mr. Puisi? Semakin dalam tekanan maka akan terbentuklah berlian. Ya. Ini sebetulnya sebuah ilustrasi, bukan ilustrasi yang semu. Ya. Tetapi ini adalah sebuah kenyataan. Oke. Bagaimanakah terbentuk berlian itu? Nah, berlian itu yang sangat mahal. Ya. Itu terbentuknya mungkin umurnya sama dengan terbentuknya bumi. Ya. Bayangkan berapa lama terbentuknya, terjadinya, dan terbentuknya berlian yang di bumi ini. Iya. Semakin kuat tekanan, maka fosil-fosil yang di bumi ini bukan semakin lembek, justru dia semakin keras, maka terbentuknya berlian. Iya. Ini sebuah ilustrasi kata-kata yang mengandung makna sangat dalam untuk kehidupan manusia. Iya. Bagaimana kita mendidik manusia yang bisa bermanfaat di kemudian hari dan tahan banting di kemudian hari, akhirnya dia akan menjadi sukses. Iya. Bagaimana caranya? Kita harus berhati luhur, mengerti bagaimana sih mendidik seorang anak. Oke. Kemudian dari pendidikan anak, kemudian akan terus di pendidikan sebuah sekolah. Ya. Bagaimana sekolah itu bisa sukses? Apabila sekolah itu begitu lembek, peraturannya tidak kuat, tidak pernah menekan semua siswanya, semua serba boleh, serba tidak ada peraturan yang keras, maka dia tidak akan menjadi berlian di kemudian hari. Yeah. Bagaimana siswa-siswa ini ataupun anak kita nanti untuk menjadi berlian di kemudian hari? Maka kita harus mendidik dengan baik, keras. Makin keras tekanannya untuk anak kita, maka dia akan menjadi seorang yang sangat tangguh di kemudian hari. Apabila dia sudah besar, dia mengalami kegagalan. Dan kegagalan, dia tidak akan frustasi. Dia tetap tangguh dan kuat karena tekanan-tekanan yang dia dapatkan dari pendidikan orang tua maupun pendidikan di sekolah itu menyebabkan dia tidak pantang menyerah. Ketika itu, percayalah, dengan waktu yang panjang dia akan sukses. Saat dia sukses, saat itulah dia akan menjadi berlian. Nah, itulah makna bagaimana terbentuknya sebuah berlian. Nah, itu sungguh cukup baik apabila kita gunakan istilah ini untuk mendidik anak, baik di rumah maupun nantinya mendidik anak di sekolah. Makanya pilihlah sekolah yang baik, tertib dan keras, sehingga anak-anakmu akan menjadi anak-anak baik dan tahan banting
Ya. Sehingga apapun yang terjadi setelah dia kelak dan sudah lulus dari sekolahnya, dia pantang menyerah. Nah, untuk itu memang pendidikan rumah tangga, pendidikan seorang ibu itu sangat menentukan betapa mereka ini menjadi orang yang sukses ataupun menjadi orang yang tidak sukses. Yeah. Coba kita lihat kejadian yang baru lalu. Seorang pejabat dari perpajakan yang hanya eselon 3. Mereka menjadi kaya raya karena mereka bisa menghimpun dana sebagian banyak selama dia berkarya di bagian perpajakan. Pada saat dia kaya, mereka mempunyai seorang istri yang tidak mengerti makna dari sebuah kekayaan itu sendiri. Dia dengan berlimangan harta mendidik anaknya sangat lembek, sangat sayang, dan sangat betul-betul dimanja. Ketika itulah anak itu akan berpikir, orang tua kaya raya tidak akan kena apapun di kemudian hari. Membunuh orang pun pasti akan lolos dengan kekayaannya. Itu udah ada tercermin dalam otaknya. Kenapa bisa demikian? Karena pendidikan orang tua yang sangat memanjakan dia semenjak dia dikategorikan keluarga kaya. Mungkin kalau dia keluarga yang tidak kaya, biasa-biasa saja, hidup seadanya, belum tentu mereka akan mengalami kejadian sangat menyakitkan orang tua. Tetapi percayalah, semua keburukan, semua kejahatan pasti akan terungkap di bumi ini. Bukan terungkap di akhirat. Kita akan mendapat hukuman di bumi ini, bukanlah di akhirat. Kita lihat penjara ini sudah penuh. Begitu kuatnya dulu seorang politikus, seorang ketua Golkar. Begitu kuatnya, kenapa dia bisa dipenjara? Karena apa? Hidup, mati, penjara, sakit, dan lain-lain adalah Tuhan yang menentukan. Ya, benar. Kalau kita percaya bahwa semua adalah Tuhan yang menentukan, berarti kita harus hidup hati-hati. Kita harus hidup jujur tanpa merugikan orang lain. Tanpa merugikan perusahaan dan tanpa merugikan negara kita. Iya, benar. Berarti balik lagi ya Mr. Puisi, sebenarnya memang pendidikan orang tua itu lebih penting gitu ya Mr. Puisi, terpenting gitu. Nah kalau mendengar tadi contoh Mr. Puisi itu udah jelas banget ya, mungkin orang tuanya merasa menjadi orang tua yang gagal gitu dalam pendidikan karena sampai anaknya itu bisa menyakiti seseorang gitu. Nah, menurut Mr. Puisi nih, lebih penting pendidikan orang tua atau pendidikan sekolah? Sebetulnya kedua-duanya penting. Tetapi kalau pendidikan orang tua sejak dia bayi salah, bila pendidikan orang tua yang tidak baik, sehingga anak itu akan salah didik. Pada waktu dia di sekolah pun, sekolah akan sulit mendidik anak ini. Karena sudah mendarah daging, apa yang diajarkan di rumah akan sulit sekali mendidik di sekolah, walaupun sekolah itu keras ataupun tertib. Yang paling penting sebetulnya ada pendidikan orang tua pada awalnya. Sekali salah didik, maka kita akan sulit mengarahkan anak-anak kita. Oke. Nah, Mr. Puisi, kan pendidikan orang tua kan penting nih, kata Mr. Puisi. Nah, kalau seandainya banyak orang tua yang sering melarang anaknya untuk bergaul nih, Mr. Puisi. Menurut Mr. Puisi, dengan larangan pergaulan ini, apakah bisa mempengaruhi gitu didikan dari orang tua itu sendiri? Padahal di rumah dia dididik dengan baik, tapi ada satu larangan, dilarang untuk bergaul gitu. Apakah itu bisa mempengaruhi gitu ke anaknya sendiri? Gitu?
Justru kalau kira dilarang bergaul dengan orang itu udah merupakan kesalahan orang tua. Berikan dia bergaul sama siapa saja, tapi diawasi. Nah, kalau kita larang, berbuat begini dilarang, buat begitu dilarang, bergaul keluar dilarang, semua dilarang, maka anak itu akan tidak mandiri. Sehingga di kemudian hari akan sulit apabila anak ini akan diberikan kepercayaan oleh orang tuanya untuk memegang sesuatu. Makanya didiklah anakmu dengan keras, berilah tekanan-tekanan sangat dalam, sangat keras. Bila anak kamu akan menjadi anak yang seperti berlian, gitulah. Wah. Ya benar sih Mr. Puisi, karena kalau seandainya dari kecil dimanja, otomatis sampai besar pun dia tidak mengerti gitu kerasnya dunia tuh seperti apa gitu kan ya Mr. Puisi. Nah kalau seandainya nih Mr. Puisi, anak yang dari kecil itu kan dimanja, diemong segala macam, tapi ada suatu momen ke depannya gitu, ketika dia harus berjalan sendiri. Menurut Mr. Puisi nih, bisa nggak sih anak itu untuk memperbaiki dirinya gitu, dengan didikan orang tuanya yang awalnya manja segala macam, disayang dan apa yang diminta diikuti, tapi kedepannya itu kira-kira dia bisa nggak sih memperbaiki dirinya gitu? Yakin bisa, walaupun mungkin dia dimanja sampai katakan setingkat sampai SMP gitu ya, kemudian SMA masih dimanja. Kalau mereka dikasih aja, mereka sekolah keluar kota, keluar negeri dan lain-lain, yakin dia akan bisa hebat tuh di kemudian hari. Tapi kalau dia tetap di rumah merasakan manja yang begitu enak, maka dia tidak akan sukses. Kalau dia sudah tinggal di luar kota ataupun di luar negeri, saatnya dia akan mengalami kesulitan, tidak punya uang dan lain-lain. Akhirnya mereka akan berubah sikapnya bahwa dia harus hidup di luar negeri tanpa uang. Bagaimana caranya? Mungkin dia bisa bekerja dan mencari nafkah sendiri. Kalau dia nggak bekerja, dia mati. Nah, kalau ini bisa dialami, percayalah anak itu akan bisa sukses. Wah. Nah, Mr. Puisi, menurut Mr. Puisi nih, apa sih yang mendasari diri seseorang itu bisa mengembangkan dirinya gitu, supaya kedepannya menjadi sebuah berlian gitulah istilahnya? Nah, kalau memang kita hidup dari awal udah prihatin, ya, tidak merasa kita hebat, tidak merasa orang tua kita kaya. Kalau hidup kita jalani apa adanya, yakinlah kita akan bisa mandiri di kemudian hari. Tapi kalau kita mudah hidup hanya memikirkan warisan orang tua, maka kita tidak akan bisa maju. Nah, inilah pengalaman hidup yang saya alami. Itulah kenapa saya bisa ngomong seperti ini, karena ini pengalaman hidup saya selama saya hidup dari kecil sampai dewasa. Kalau pikiran kita ngelihat harta, warisan orang tua, kita pasti akan malas, nggak mau bekerja, yang akhirnya kita mati nggak makan. Orang tua kita udah pergi, kita mati nggak makan. Akhirnya jadi apa? Jadi supir. Ya, itulah pentingnya bahwa janganlah melihat harta warisan. Nah, kalau memang itu rezeki memang milik kita kelola dengan baik, kita kembangkan dengan baik. Itulah makna sebuah kehidupan yang sungguh sulit pada awalnya, saatnya mereka akan sukses di kemudian hari. Gitu. Nah, Mr. Puisi kan tadi bilang bahwa seperti apa yang saya juga katakan tadi, kan semakin kuat tekanan, semakin dalam tekanannya, maka bisa membentuk sebuah berlian gitu kan. Kalau di dalam kehidupan Mr. Puisi, kalau seandainya semakin anak itu dididik dengan keras nih, dengan tekanan segala macam, apa nggak bakal berpengaruh gitu kepada mental anak itu sendiri gitu? Nah, artinya begini, jangan dengan tekanan terus siksa, itu nggak boleh. Artinya kita mempunyai prinsip bahwa kamu harus rajin belajar. Kalau kamu nanti tidak belajar, tidak dibiayai oleh orang tua, silahkan kamu jadi gelandangan. Kamu dikasih modal sekian untuk sekolah, kamu harus gunakan modal ini baik-baik.
dan tata tertib harus kamu jalankan. Iya. Kalau pagi bangun jam sekian, belajar jam sekian, makan siang jam sekian, harus tertib. Nah, kalau tidak tertib, percayalah, anak itu tidak akan bisa mandiri. Iya, benar-benar. Nah, tetapi ini juga luar biasa kendalanya untuk anak-anak sekarang. Kenapa begitu? Contohnya, saya bisa ngomong seperti ini, tetapi belum tentu saya bisa menerapkan ke anak saya sendiri. Oh, oke. Karena saya bisa ngomongkan seperti ini karena banyak saya membaca bagaimana sih seorang anak ini biar menjadi sukses. Iya. Harus dengan tekanan yang kuat, pendidikan yang keras, dia akan menjadi sukses. Ada suatu ketika, anak saya ini kan memang sekolah di sekolah asing. Iya. Kemudian dia tuh idolanya Elon Musk. Oke. Saya masuk ke kamarnya, aduh, nak, kamar kamu kotor sekali, gimana sih? Jangan kamu bersihkan sendiri aja. Dia jawab begini, coba lihat kamarnya Elon Musk, katanya. Lebih berantakan lagi, tapi kan dia jenius. Waduh, itu makanya kita harus hati-hati. Yeah. Kita harus berpikirkan positif. Mungkin ada hikmahnya anak seperti ini. Yeah. Nah, tetapi kita harus pelan-pelan. Lebih baik lagi Elon Musk itu kalau kamarnya bersih dan tertib dan teratur. Yeah. Nah, kamarnya jelek dan kotor aja dia bisa sukses, apalagi kamarnya lebih bagus, lebih tertib, lebih bersih. Nah, itu pelan-pelan kita berikan pendidikan seperti itu. Okay. Nah, makanya berteori, mengucapkan sesuatu yang baik mudah, tetapi mempraktekkannya tidaklah semudah seperti membuka telapak tangan. Iya, gitu benar ya. Wah, berarti ini mungkin tadi juga harus diluruskan ya Mr. Prisi, tadi juga Mr. Prisi udah jelasin, karena takutnya teman-teman yang nonton ngira bahwa didikan yang kuat terus tekanan dipikirnya nanti malah menjadi berlian, ya, terus malah jadi jatuh anaknya. jatuh. Ya. Nah, itulah, tapi tetap harus bisa memberi pengertian yang baik. Bukan sekedar keras saja, tetapi ada pengertian yang baik dan terperencana. Iya, gitu teman-teman, jadi udah dilurusin ya, karena biasanya kan namanya netizen yang Mr. Prisi, yang didengar tekanan, yang dipikir malah mukul gitu kan, yang kasar nanti jadinya gitu. Wah, Mr. Prisi, kita udah bahas banyak nih tentang pembentukan berlian gitulah kita bilang, dan ternyata itu yang saya pikir tadi adalah berlian asli Mr. Prisi, ternyata maknanya itu di dalam sebuah kehidupan gitu. Nah Mr. Prisi, seperti biasa sebelum podcast ini berakhir kita mau minta satu puisi. Oke. Nah jadi judulnya ada di tolong ambilin, saya capek sekali tiap podcast ngambil lagi buat puisi, capek sekali. Capek katanya. Aduh. Semoga ini bisa menggetarkan hati lagi, gitu loh. Iya. Jadi ini ada satu judul yang coba sudah saya dibaca. Oke. Perhatian. Wah. Perhatian. Ini sangat ada hubungannya Mr. Prisi dengan pembicaraan kita hari ini. Ini sangat perhatian ini ya. Nah, saya mau belokkan pembicaraan tadi mengenai hal perhatian ya. Oke. Kalau tadi kan perhatian terhadap anak. Iya. Sekarang coba saya buat puisinya. Iya. Saat ini kehidupan manusia yang begitu banyak informasi, yang begitu banyak masalah baik maupun masalah yang buruk yang dialaminya. Ketika kita sudah kaya, mempunyai seorang istri yang baik dan jujur dan sangat setia,
Kita merasa bangga bahwa istri kita adalah istri yang paling baik di dunia. Maka dengan kekayaan yang kita miliki, kita jarang memperhatikan istri. Menganggap semburan uang yang begitu banyak kita berikan kepada istri, maka hidup ini akan berbahagia karena uang yang berlimpah. Percayalah, tanpa perhatian yang terus-menerus kepada istri, saatnya istri Anda akan bisa sakit hati. Betapa banyak uang yang Anda berikan kepada istri Anda tanpa ada perhatian yang sangat masif dan terus-menerus. Percayalah, saatnya istri Anda bisa nyeleweng. Dan itulah makna dari sebuah kata perhatian. Tanpa perhatian, semua akan buyar adanya. Gitu loh. Oke, tepuk tangan dulu buat Mister Puisi. Nah, jadi teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton channel Mister Puisi. Jangan pernah bosan buat nonton channelnya karena kita banyak banget bakal membahas hal-hal yang menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mister Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.